Nah, ini kita zoom dulu ya supaya teman-teman bisa paham nanti apa yang akan saya jelaskan bisa terlihat untuk pembuatan alur ke mahkota. Kalau kita pakai semua titik tumbuh tunas, kita pakai semua untuk tunas yang ada di sini, itu nanti pengecilan yang pertama kurang enak ya teman-teman. Terus yang kedua itu pasti nanti bengkak ya. Solusinya bagaimana? Nah, ini akan coba kita akan langsung eksekusi saja ya teman-teman. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba updatekan ya perkembangan bahan bonsai anting putri yang beberapa waktu lalu sudah kita proses untuk buat gerak dasarnya, kita proses dari tunggul, itu ada videonya semua ya teman-teman. Jadi sampai serimbun ini kemarin ada yang menanyakan, Mas, untuk cara pengelosan ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ini masih saya loskan, saya biarkan. Jadi semakin banyak fotosintesis, semakin banyak cabang-cabang yang narik seperti ini ya, teman-teman. Itu akan mempercepat pemompaan pada bagian yang kita loskan seperti ini. Nah, kenapa banyak sekali ada senior-senior itu apalagi dia masih masa pengelosan seperti ini dihabiskan sampai ujung seperti ini ya teman-teman. Nanti akan coba kita jelaskan ya. Dan saya pun juga melakukan seperti itu ya, bukan bukan senior juga ya teman-teman. Saya pun juga melakukan seperti itu walaupun saya juga masih pemula. Nah, ada alasannya ya teman-teman. Kita akan coba langsung cek dulu perkembangannya seperti apa ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung cek dulu ya untuk perakarannya. Ini kemarin ada yang bertanya ya, sahabat kita yang ada di Instagram ya. Beliau DM di Instagram, Mas, kenapa setiap memproses sebuah bahan bonsai itu untuk akarnya harus dibuka seperti ini dulu, harus dilihatkan ya. Jadi ketika penyuburan memang harus kita tutup ya teman-teman, apalagi masih masa pengelosan. Terus yang kedua, ketika kita membuka seperti ini ya teman-teman. Jadi kita misalkan mau melakukan pengatingan dan lain sebagainya, kalau akarnya itu kita buka seperti ini, nanti kelihatan lebih enak ya. Jadi kita mau misalkan mau melakukan pewiringan itu dia lebih tepat untuk arahnya ya teman-teman. Jadi salah satu kenapa perakaran itu kita buka. Jadi alasannya seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, jadi untuk pohon ini memang dari awal dari tunggul itu sudah kita buat untuk gerak dasarnya ya. Kenapa demikian? Karena memang saya sudah memastikan titik tumbuh yang sesuai untuk pohon ini ya teman-teman. Memang kelemahannya kalau kita langsung press dari tunggul seperti itu, apalagi dari ground, biasanya mengalami kematian ya karena dia terlalu press ya. Makanya solusinya harus betul-betul diperhatikan seperti di video saya sebelumnya. Oke, kita akan coba langsung guyur dulu. Nah, supaya lebih jelas untuk gerak dasarnya. Untuk gerak dasarnya ini informal ya teman-teman. Jadi dari bawah ke atas dia meliuk dan sudah memiliki percabangan ya. Tentunya karena proses kita ini bonsai mame dengan kondisi percabangan seperti ini sudah tidak lama lagi akan kita cutting ya teman-teman. Dengan percabangan sudah lengkap dan backgroundnya ini sudah terlihat jelas ya, tampak depan. Kenapa tidak saya arahkan sebelah kanan? Karena memang nanti yang terlihat itu anak cabang dan keperantingan ya. Jadi cukup satu, dua, tiga, empat ke atas. Jadi yang background ini nanti kita besarkan sedikit. Nah, dengan gaya informal berarti dia tegak berliku ya teman-teman, bukan tegak lurus. Jadi dari akar batang dia meliuk, dengan konsep kita ini pohon bonsai mame ya atau anting putri mame. Jadi untuk arah mahkota nanti tetap seperti di video saya sebelumnya, nanti arahnya itu dia sebelah kanan kalau dari kamera ya. Dia menyesuaikan dengan apa ya teman-teman, percabangan pertama ya. Itu. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya kenapa harus mengarah ke sebelah kanan, karena memang
apa ya, pakemnya memang seperti itu ya, itu lebih enaknya dibandingkan nanti dia arah ke sebelah kiri itu kurang enak ya teman-teman. Sebenarnya boleh-boleh saja mau arah sebelah kiri, belakang atau ke depan itu boleh-boleh saja. Cuman ya itu tadi ya, kita kan untuk sebagai investasi juga kita harus paham. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan di kenapa senior-senior sering melakukan untuk pengelosan itu dihabiskan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Satu hal yang mungkin semua orang akan berpendapat dengan statement saya, jadi semakin subur pohon itu dia akan semakin cepat jadi ya teman-teman. Apalagi masih masa pengelosan. Nah, jadi untuk konsep yang saya katakan yang dari awal tadi, kenapa senior itu dia di pruning total itu biasanya bisa dilihat dari video. Ini kenapa saya tidak pruning total sampai ke ujung karena percabangan itu atau tunas-tunas yang dari atas ini itu masih narik semua dan masih baru semua untuk apa ya untuk daunnya ya teman-teman. Karena untuk pohon ini dia semakin banyak fotosintesis itu berarti dia akan lebih cepat untuk narik dan berkembangnya. Nah, kebanyakan kalau saya perhatikan ya ilmu yang saya dapat itu ketika dia tua untuk apa daun-daunnya seperti ini memang harus diregenerasi ya atau dipruning total supaya ketika pertumbuhan nanti ya dia tumbuh tunas baru yang diharapkan itu tunas yang bisa narik. Nah, seperti ini contohnya, ini akan kita buang nanti ya teman-teman. Karena kenapa dia untuk berfotosintesisnya dia sudah nggak maksimal dibandingkan yang paling ujung seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita ulangi lagi supaya teman-teman bisa paham. Jadi eh, tujuannya kenapa di pruning total supaya dia mengeluarkan tunas baru ya. Ini untuk cabang yang di depan kita akan buang dulu karena menutupi alur utama ya. Nah, saya lebih suka itu dia yang ke samping semua ya. Jadi nanti ketika percambangan ini membesar semua, yang terisi di depan ini itu dia anak cabang dan keranting. Apalagi konsep kita ini kan informal ya. Kalau saya lebih suka seperti itu ya. Jadi untuk cabang itu ke samping, untuk konsep formal informal twin, terus untuk pengisi ke depannya itu anak cabang dan keperantingan. Nah, ini eh, coba kita zoom dulu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk yang bagian atas daerah top ya, top mahkota, kemungkinan besar teman-teman dan saya sering lihat juga itu langsung dijadikan ya. Kalau saya tidak ya teman-teman karena kita main tahapan, biasanya kalau langsung kita jadikan seperti ini, dia malah bengkak ya karena terlalu banyak titik tumbuhnya ya teman-teman. Kalau saya pribadi lebih suka saya press cari dua mata tunas, press cari dua mata tunas. Nanti dia pengerucutannya lebih dapat malahan. Kalau dia seperti ini kan kurang lebih ada sekitar satu 2 3 4 ada sekitar 6 titik tumbuh ya dalam satu cabang kecil. Makanya nanti saya akan press semua, yang atas ini kita press ya. Dan yang kita gunakan yang ini ya teman-teman untuk sebagai terusan. Jadi nanti lebih enak dibandingkan kita pakai yang atas ini ya. Nah, kenapa yang kecil ini masih kecil kalah dengan yang atasnya karena memang nutrisi itu berpindah ke atas. Oke, kita langsung potong dulu untuk yang atasnya ini kita rapikan semuanya dan apa ya untuk topnya nanti akan kita rapikan menggunakan karter ya teman-teman supaya dia lebih enak nanti ngelihatnya. Untuk pengepresan diusahakan hati-hati sekali ya karena tunasnya ini masih kecil ya teman-teman. Jadi untuk cabang kedua juga kita loskan lagi dan diusahakan betul-betul dijaga ya untuk kesuburan pohonnya ya teman-teman. Kecuali nanti dia sudah masuknya ke anak cabang dan keperantingan itu proses pematangan. Untuk proses pematangan memang tidak bisa dipungkiri di pot itu lebih unggul dibandingkan di apa di tanah ya teman-teman karena memang nutrisi itu kita apa ya kita takari ya kalau bahasanya seperti itu. Dan proses memang perantingan itu memang apa ya lebih dapatnya ya dan karakter tuanya. Dan kedepannya nanti kemungkinan besar ini untuk bagian bonggol-bonggolnya ini nanti akan kita buat sayatan ya supaya gerak dasar itu
lebih enak ya. Cuman sebenarnya kalau dia disayat seperti itu kelihatan ya teman-teman, kelihatan seperti buatan. Makanya jarang sekali saya untuk pembuatan apa ya, untuk pembuatan alur itu jarang sekali. Nah, untuk bagian yang di sini nanti kita arahkan ke sebelah kiri dan yang sebelah untuk atasnya ini mahkotanya kita arahkan ke atas ya supaya yang fokus untuk nutrisi itu dia yang ke mahkota. Jadi seperti itu. Nah, kalau semuanya tadi kita pakai pasti di daerah yang kita potongin ini dia nanti bengkak ya semua pasti bengkak ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang terakhir itu masalah luka anting putri. Kalau untuk jenis anting putri teman-teman nggak usah khawatir ya karena eh, saya pernah itu sampai besar sekali untuk pemotongan bekas pemotongan itu dia tetap menutup ya seiring berjalannya waktu seiring pohon ini masih hidup ya pasti nanti akan menutup ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau untuk dia masalah anting putri seperti ini. Nah, kita coba seleksi-seleksi untuk tunas-tunas yang sekiranya itu berfotosintesisnya sudah kurang maksimal seperti ini ya teman-teman kita potong aja. Kalau memang nanti sudah apa ya sudah tua semua untuk daun-daunnya mungkin ya pasti akan kita potong pruning habis ya. Tujuannya seperti di awal tadi supaya dia menumbuhkan tunas baru dan dia bisa cepat berkembang lagi. Oke, kita rapikan dulu, harap berhati-hati ya dalam kondisi seperti ini untuk cara merapikannya. Biasanya kalau sudah seperti ini saya tidak menggunakan karter lagi ya karena memang memang apa ya sangat riskan sekali ya teman-teman. Kalau untuk bagian-bagian yang sangat kecil seperti ini apalagi catoknya kan dia ini ukuran 21 ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan di video kali ini. Intinya tetap harus berproses ya. Nah, untuk kecepatan supaya pohon ini apa ya? Ada seperti ini. Kemarin ada juga yang bertanya, "Mas, cepat mana bahan formal 4 mata tunas atau 2 mata tunas?" Kalau sepengalaman saya dengan kita press ya, press tunggul dua-duanya, 2 mata tunas dengan 4 mata tunas, itu memang lebih cepat yang 4 mata tunas karena proses penarikan pohon itu dia ada 4 cabang atau 4 tunas yang kita besarkan, sedangkan yang 2 mata tunas itu dia cuma 2. Nah, logikanya seperti itu. Cuman kalau untuk liukan itu memang lebih dapat di 2 mata tunas ya, teman-teman. Nah, untuk bagian backgroundnya ini sudah teman-teman lihat sendiri untuk apa ya penutupan kambiumnya sudah sangat sempurna sekali dari awal itu memang sudah saya press dan saya rapikan supaya apa ya supaya lebih cepat kambiumnya jalan ya teman-teman. Nah, jadi untuk tampak depan juga bisa ini dari sebelah sini juga bisa. Jadi cuman karena saya lebih suka dari tampak depannya dari sebelah sini ya, itu kita buat dari sebelah sini. Jadi eh, geolanya itu dapat ya kalau bahasanya seperti itu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup seperti ini dulu ya dan update-annya untuk kedepannya kalau memang belum laku kita akan proses lagi sampai jadi ya teman-teman. Cuman kalau sudah laku ya mau gimana lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Dan next video kita akan coba buatkan konten baru ya karena kemarin banyak yang request. Oke, tetap semangat. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.